Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Pratiwi yang merupakan dosen Prodi S1 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Video ini berisi pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Selama menjadi dosen dari bulan Februari tahun 2020, saya telah mengampu beberapa mata kuliah yang disesuaikan dengan bidang peminatan saya, yaitu psikologi klinis. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu adalah mata kuliah biopsikologi, mata kuliah tes kepribadian non-proyektif dan minat bakat, mata kuliah tes kepribadian proyektif, mata kuliah modifikasi perilaku, dan mata kuliah psikologi abnormal. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu psikologi abnormal yang diajarkan pada semester genap tahun akademik 2024-2025. Mata kuliah psikologi abnormal memiliki kode mata kuliah yaitu PSI 31081 dengan jumlah SKS sebanyak 3 SKS dan diajarkan pada semester 6 dengan sifat mata kuliah ini adalah wajib untuk ditempuh oleh mahasiswa selama belajar di Prodi S1 Psikologi UMKT. Mata kuliah ini menyajikan pengertian dan ruang lingkup kajian psikologi abnormal. Dalam perkuliahan ini disampaikan konsep-konsep teoritis tentang keadaan normal dan tidak normal pada manusia, faktor penyebab munculnya perilaku abnormal pada manusia, serta uraian tentang etiologi dan dinamika gangguan perilaku, emosi, dan kepribadian pada manusia. Sehingga mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran untuk 1. Memahami tentang pengertian perilaku normal dan abnormal pada manusia. 2. Mengetahui pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam psikologi abnormal. 3. Memahami penyebab munculnya perilaku abnormal. 4. Mengenal gejala dan memahami dinamika terjadinya gangguan perilaku, emosi, dan kepribadian pada manusia. Serta 5. Mengenal prevensi, asesmen, dan terapi gangguan perilaku, emosi, dan kepribadian pada manusia. Beberapa materi perkuliahan yang akan diajarkan adalah terkait dengan pengantar psikologi abnormal, kemudian kriteria, penyebab, sejarah, dan pendekatan tingkah laku abnormal. Kemudian ada pembelajaran tentang klasifikasi, asesmen, dan intervensi gangguan abnormal, serta psikologi abnormal akan mempelajari terkait dengan jenis gangguan psikologis yang tercantum dalam buku manual diagnostik dan statistik gangguan mental atau DSM, seperti gangguan yang berhubungan dengan stres, gangguan kecemasan, dan gangguan yang berhubungan dengan obsesi kompulsi. Sistem perkuliahan pada mata kuliah psikologi abnormal akan ditempuh dengan perkuliahan luring, tatap muka di kelas, dan juga perkuliahan daring, tatap maya melalui Zoom, serta menggunakan LMS perguruan tinggi bernama Open Learning. Perkuliahan akan terdiri dari tugas mandiri dan kelompok dengan jumlah pertemuan perkuliahan sebanyak 16 kali dalam satu semester, dan pertemuan 8 adalah ujian tengah semester, serta pertemuan 16 adalah ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang diberikan di kelas akan berupa ceramah, membahas studi kasus terkait gangguan psikologi yang diacu berdasarkan buku manual diagnostik dan statistik gangguan mental atau DSM,
yang kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi secara berkelompok oleh mahasiswa. Sistem penilaian mata kuliah ini terdiri dari aktivitas partisipatif mahasiswa dalam perkuliahan dengan bobot penilaian 10%, kemudian tugas dengan bobot 20%, kuis berbobot 10%, UTS 30%, dan terakhir UAS 30%. Berikut akan disampaikan rekaman proses pembelajaran dari mata kuliah psikologi abnormal pada pertemuan pertama yang akan membahas tentang pengantar psikologi abnormal untuk mengetahui perbedaan antara perilaku normal dan abnormal secara umum. Oke, ini diam-diam aja mungkin udah ada pikuk ya. Ini mau perkuliahan selanjutnya gitu jam 1 kalau nggak salah gitu. Jadi ini saya lanjutkan saja dulu. Nah, kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan setelah kontrak perkuliahan ada sedikit nih pengantar psikologi abnormal supaya teman-teman paham gitu ya bahwa untuk mengatakan orang tersebut punya gangguan atau orang tersebut dikatakan normal atau abnormal itu tidak sembarangan karena ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu. Bahkan ada yang orang ini sebenarnya abnormal, tapi dia itu normal. Nah, ini yang nanti teman-teman akan ketahui. Nah, jadi kalau kita membahas konsep abnormal, ini sebenarnya ada 4 hal yang bisa dilihat gitu. Jadi abnormalitas secara statistik, abnormalitas secara psikometri, dan ini ada model utopian, dan juga ada abnormalitas itu dengan munculnya perilaku abnormal atau menyimpang. Jadi ini kalau kita membahas tentang konsepnya abnormal. Nah, kaitannya dengan konsep abnormal secara statistik gitu ya. Ini kalau kita melihat dari pendekatan kuantitatif itu kita melihat dari frekuensi atau angka rata-rata. Gitu. Jadi kita melihat orang normal itu biasanya atau rata-ratanya dia melakukan hal itu berapa lama atau seberapa sering. Misal, kalau rata-rata orang normal makan itu biasanya sebanyak berapa kali sehari? Silakan dibuka. 3 Ibu. Oke, 3 Ibu. 3 ya. 3 berarti Ya. makan apa aja? Sarapan, makan siang, dan makan malam. Oke, sarapan, makan siang, makan malam. Nah, tetapi ada orang yang bisa makan sebanyak 7 kali dalam sehari. Nah, jadi kalau kita melihat seperti ini gitu ya, konsep abnormal, orang ini makan sebanyak 7 kali, ya orang ini nggak normal. Jadi abnormal. Kaitannya dengan banyaknya dia makan dalam sehari. Nah, karena normalnya orang rata-rata 3 kali. Pun sama seperti waktu tidur. Kalau menurut kesehatan gitu ya, dokter itu menyarankan orang dewasa biasa tidurnya kan 6 sampai 8 jam. Tapi ada orang yang dia bisa tidur 15 jam sehari. Nah, ini nggak tahu ya, mungkinkah dia sedang sakit gitu ya. Jadi dia mungkin fisiknya terganggu atau memang ya dia habis bergadang atau gimana, tapi dia bisa 15 jam sehari tidur gitu. Nah, kalau dilihat dari frekuensi atau rata-ratanya, ya orang ini uh, abnormal gitu, tidak normal artinya dalam frekuensi tidurnya. Karena biasanya orang normal itu kan tidur 6 sampai 8 jam. Ini dia bisa 15 jam. Gitu. Nah, ini kalau kita melihat pendekatan
kuantitatif. Kalau kita melihat pendekatan kualitatif itu berdasarkan normatif biologis atau berdasarkan bidang sosial budaya. Contohnya, ada orang yang kaya banget, kayaknya sampai 10 turunan tuh gak habis deh hartanya. Atau yang dia terlalu ganteng. Itu kan dulu pernah tuh ada film atau apa terlalu tampan gitu. Webtoon tuh juga ada tuh. Nah, itu kan gambarannya si orang di dalam karakter itu gitu ya. Itu kalau jalan kayaknya ada bunga-bunga kayak gitu karena saking tampannya kayak gitu kan. Nah, mungkin gitu di rata-ratanya ya kita bilangnya kayak orang Indonesia aja. Ini orang nih udah abnormal gitu gantengnya karena saking ganteng banget gitu. Atau saking kaya banget atau kalau yang perempuan cantik sekali gitu. Untuk ukuran di bidang sosial budaya kita, di sosialnya kita di Indonesia gitu. Atau bagi orang-orang yang senang kegiatan atau olahraga yang ekstrim. Mungkin kalau saya survei satu-satu gitu ya, olahraga yang disukai apa? Ya mungkin olahraga misalnya sepeda, lari, kemudian eh, apa? Mungkin main sepatu roda atau main bulu tangkis dan seperti itu. Tetapi ada mungkin di sebagian kecil gitu ya, ada yang suka olahraganya yang berbahaya. Misalnya bungee jumping. Itu kan ada yang dia melompat dari atas tebing gitu ya, langsung ke bawah. Atau ada orang-orang yang kalau menurut saya ya itu berbahaya itu misalnya seperti balapan kayak MotoGP atau misalnya F1. Nah, itu kan juga berbahaya ya karena eh, konsepnya itu balap-balapan kita nggak tahu nanti ada yang jatuh atau yang lain sebagainya. Nah, kan ada orang yang suka seperti itu. Di kelompok yang suka olahraga normal, orang ini yang suka tadi tuh ya, bungee jumping atau olahraga kebut-kebutan itu dianggap abnormal sendiri gitu. Tetapi orang yang mungkin nanti kita survei yang di kelompok suka olahraga berbahaya, orang yang suka olahraga biasa-biasa aja, bulu tangkis ke apa, itu dianggap dia juga abnormal. Gitu. Jadi kalau pendekatan kualitatif itu pedomannya berdasarkan normanya aja yang ada di dalam lingkungan tersebut. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita merunutkan atau menurut konsep abnormal secara statistik gitu ya. Orang-orang yang tadi dia makannya 7 kali sehari, tidurnya 15 jam sehari, atau suka olahraga ekstrim, atau dia tuh terlalu tampan, terlalu ganteng, atau dia punya prestasi yang sangat wow gitu ya, sampai mungkin orang semua terkesima gitu. Nah, orang-orang itu abnormal, tetapi kita tidak bisa bilang dia memiliki masalah kesehatan mental. Gitu. Abnormal dalam tadi frekuensinya atau dari sosial lainnya gitu tadi. Nah, mungkin dia punya masalah kesehatan mental, tetapi kalau kaitannya dengan tadi jumlahnya yang berbeda dari orang lain, nah belum tentu dia punya masalah kesehatan mental. Contoh orang yang 7 kali sehari makannya. Nah, kita nggak tahu ya dia punya kondisi kesehatan apa gitu. Nah, mungkin ada kan kalau misalnya orang diabetes atau apa itu kan dia harus makan sering gitu ya, tapi dalam jumlah kecil gitu. Jadi frekuensinya sering, tapi sekali makan itu tidak banyak. Mungkin dalam kondisi seperti itu. Tetapi orang yang seperti punya kondisi abnormal itu tadi, belum tentu dia punya masalah kesehatan mental. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau dengan konsep secara statistik ini, seseorang yang abnormal itu belum tentu patologis dalam artian sakit, punya gangguan kesehatan mental.
gitu ya. Ini yang perlu teman-teman pahami. Oke, nah ini kalau melihat gambar ini, kira-kira orang ini abnormal atau normal? Silahkan disampaikan. Abnormal, Bu. Abnormal, Oke, Bu. abnormal. Tadi Alivia duluan nih. Kira-kira kenapa nih kamu bisa bilang abnormal? Kalau misalnya dilihat dari wajahnya itu kan usianya seharusnya sudah bukan anak-anak lagi kan, Bu. Ya, Berarti itu kemudian dia pertumbuhan fisiknya berarti tidak normal. oke, tidak normalnya dari segi apa nih? Dari segi tinggi badan, Oke, tinggi badan. terus Ada lagi. ukuran ininya sih, Bu. Ini apa namanya organ. Oke, organnya ya. Heeh. Oke, Ya, begitu, Ibu. oke. Mungkin ada yang mau nambahkan selain Alivia? Oke, tidak ada. Nah, ini mungkin tadi ya yang disampaikan Alivia benar ya. Jadi dari segi tinggi badannya, mungkin kita mengacu pada tinggi badan rata-rata orang dewasa di Indonesia ya. Walaupun ini orangnya mungkin eh, kelihatannya kayak orang luar negeri, tapi anggap aja nih Ucok Baba kayak gitu deh ya. Ucok Baba kan juga punya postur tubuh seperti ini. Nah, tinggi badan orang dewasa di Indonesia itu kan kalau tidak salah 160 ya minimal gitu ya. Ya, kalau perempuan beda lagi mungkin apa normalnya gitu, antara 155 sampai berapa gitu. Nah, tetapi orang ini gitu secara tinggi badannya itu kita bisa bilang dia abnormal karena tidak sama sesuai rata-rata kebanyakan orang yang ada di Indonesia. Tetapi apakah orang ini punya masalah atau gangguan psikologis? Belum tentu gitu. Jadi walaupun dia abnormal secara fisik, tapi belum tentu dia punya gangguan psikologis. Itu ya yang perlu dipahami. Jadi walaupun dia abnormal dalam hal apapun itu, belum tentu dia punya gangguan psikologis gitu ya, atau tadi patologis sakit dalam tanda kutip punya masalah kesehatan mental gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ada konsep abnormalitas secara psikometri. Kalau psikometri itu kan biasa kita mengacu pada norma. Kalau teman-teman mungkin belajar gitu ya, itu kan ada kurva normal gitu ya. Nah, biasanya pun juga ditentukan dari hasil perhitungan statistik. Mungkin sudah belajar kemarin di apa tes intelijensi gitu ya. Orang biasanya rata-rata itu IQ-nya berapa? Ada di range berapa? IQ rata-rata. Kalau orang dewasa itu kalau nggak salah dari 115 sampai 120-an, Ibu. Oke, itu orang dewasa. Ada lagi mungkin ini beda alat tesnya. Ada? Tidak? Nah, ini kalau 115 kayaknya mungkin alat tes tertentu ya, Alivia ya, yang itu kayaknya range-nya cukup lumayan tinggi. Tapi ada nih satu alat tes, saya lupa, entah IST atau apa ya, itu range-nya biasanya eh, rata-rata itu dari 90 sampai 110. Biasa kalau sudah 110 ke atas itu biasanya yang high, baru kalau sudah 125 ke atas itu sudah yang apa namanya? Kok saya jadi lupa ya, dia superior. Nah, itu. Nah, berarti itu kan ada ya normanya, panduan orang-orang itu dianggap punya IQ rata-rata. Kalau IQ rata-rata itu artinya semua orang tuh hampir semua punya IQ segitu.
Nah, tetapi ada orang-orang yang punya IQ-nya abnormal, gitu ya. Nah, abnormalnya beberapa mungkin mengindikasikan ada gangguan, ya. Kalau yang di sini ya normanya, misalnya untuk anak retardasi mental gitu kan, tuh IQ-nya berapa, baru bisa ditetapkan. Pun retardasi mentalnya entah ringan, sedang, atau berat. Tetapi ada orang-orang yang abnormalnya itu dalam tanda kutip bagus ya gitu. Misalnya kayak gini, ini saya dapat ya dari internet sebenarnya. Katanya gitu, ini Pak B.J. Habibie gitu, IQ-nya tuh bisa sampai 200 gitu. Berarti kan ini di atas superior sekali gitu. Sampai dia bisa uh, memunculkan teori A, B, C, D gitu. Nah, kemudian ini juga Albert Einstein. Juga dikatakan IQ-nya itu bisa uh, sampai 180. Baru ini yang terakhir itu kalau nggak salah Stephen Hawking, ini IQ-nya bisa sampai 160. Nah, di sini orang-orang ini punya IQ yang abnormal. Karena kalau kita tarik garis normalitas gitu ya, dia tuh ada di bagian yang bisa garis normalitas gini ya. Nah, kalau rata-rata kan ada di sini gitu. Mereka, orang-orang ini itu ada di bagian sini. Jadi hanya sebagian kecil dari rata-rata orang kebanyakan yang punya IQ seperti ini. Nah, tetapi mereka punya masalah gangguan psikologis atau tidak. Nah, belum tentu gitu. Jadi belum tentu juga walaupun kita punya norma gitu ya, mereka punya permasalahan psikologis gitu. Tetapi kalau yang mungkin di bagian sini yang IQ-nya 50 gitu misalnya. Nah, bisa jadi mungkin mereka masuk ke dalam orang-orang yang punya masalah gangguan psikologis. Tapi kalau orang-orang ini gitu ya, belum tentu. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi, uh, walaupun dianggap abnormal, hanya sedikit menyebutkan kondisi atau masalah sesungguhnya. Jadi, belum tentu punya masalah gangguan psikologis. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ini ada konsep abnormal dari yang namanya teori model utopian. Nah, kalau menurut model utopian ini sebenarnya manusia itu di muka bumi ini tuh tidak ada yang normal. Semuanya abnormal menurut mereka. Karena berdasarkan konsep ini, orang yang normal itu harus tidak punya masalah sedikit pun gitu. Jadi pokoknya tidak ada stres bahkan sedikit aja itu nggak ada. Jadi menurut konsep ini orang-orang di muka bumi ini tuh tidak ada yang normal. Padahal kalau kita melihat kondisi kita sehari-hari, walaupun kita tidak langsung punya masalah kesehatan mental gitu ya, artinya sudah terdiagnosa, tapi kan kita punya ya masalah-masalah yang mungkin sedikit mengganggu pikiran gitu. Misalnya lagi macet di jalan, padahal nih udah jam mau masuk kelas, pasti kan uring-uringan gitu. Kemudian kayak, ih kenapa sih kok macet, kok ini, kok itu, kayak gitu. Pasti agak sedikit emosinya marah gitu. Kemudian misalnya ada orang yang tiba-tiba nyenggol, nggak sengaja, nah itu juga marah. Nah, pasti ada hal-hal seperti itu gitu di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya model utopian ini hanya diperkenalkan saja, tapi tidak untuk menyebutkan atau menggambarkan tentang konsep abnormal atau normalitas gitu. Karena menurut konsep ini tidak ada orang yang normal di dunia ini. Mungkin yang normal dianggapnya itu adalah Tuhan saja. Karena Tuhan kan atau Allah tuh nggak ada sedikit pun masalah. Mungkin menurut mereka seperti itu. Nah, kemudian ini ada perilaku abnormal dari segi penyimpangan perilaku.
sebenarnya kalau kaitannya dengan penyimpangan perilaku ini yang konsep yang paling dekat, yang berhubungan dengan kesehatan mental. Nah, karena penyimpangan perilaku ini biasanya konteksnya akhirnya sedikit negatif. Nah, tetapi ada tetapinya ya, tidak semua orang dengan masalah kesehatan mental itu biasanya terlibat penyimpangan perilaku. Artinya ada perilakunya yang negatif. Enggak. Tetapi tidak semua gitu ya, perilaku yang negatif atau menyimpang itu tanda-tanda dari kesehatan mental. Misal, ada yang mencuri uang. Belum tentu ya dia punya, ini kan perilaku menyimpang ya, mencuri uang. Misalnya curi duit mamanya di dompet gitu. Kan belum tentu dia punya masalah kesehatan mental. Tetapi mungkin dia punya permasalahan lain. Kalau kemarin di kelas sebelah bilangnya, oh Bu, mungkin ada masalah ekonomi lah. Ya, sedikit-sedikit pusing, tapi belum tentu dia ini depresi dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini bisa gitu ya, mencuri uang. Ada perilaku menyimpang, tapi bukan tanda kesehatan mental. Kemudian, ikut tawuran antar pelajar dan melakukan balapan liar. Ini juga belum tentu perilakunya menyimpang, tapi karena ada tanda masalah kesehatan mental. Gitu ya. Mungkin dia ikut tawuran ya sekedar ikut happy-nya aja. Kan kadang ada orang yang bilang mungkin seru-seruan dan lain sebagainya, atau balapan liar juga seru-seruan, tapi belum tentu dia punya masalah kesehatan mental. Nah, tetapi memang kadang ada perilaku menyimpang ini yang bisa mengindikasikan seseorang punya masalah kesehatan mental. Misalnya dia tuh suka ngutil, nyuri barang kecil-kecil. Nah, mungkin itu masuk ke dalam kleptomania. Nah, klepto ini kan berarti ada sedikit gangguan masalah kesehatan. Nah, mencuri juga, ya perilakunya udah menyimpang. Nah, tapi yang dicuri ini kok kayaknya nggak signifikan banget ya. Entah nggak, dia nyurinya barang-barang yang tidak bernilai atau mungkin yang tidak punya muatan ekonomi gitu ya. Nah, tapi kok dia lakukan sering? Nah, mungkin ada tanda masalah kesehatan mental. Atau dia tiba-tiba menyakiti dirinya sendiri gitu ya. Kan nggak ada ya orang yang normal itu mau menyakiti dirinya sendiri. Tapi ini orang kok tiba-tiba menyakiti dirinya sendiri, entah nyubit-nyubit dirinya sendiri, atau mungkin menyayat-nyayat bagian tubuhnya tertentu, atau tiba-tiba dia ini nggak, orang lah padahal lagi nggak ngapa-ngapain gitu ya, di sebelah langsung dipukul keras-keras. Nah, ini kan ada perilaku menyimpang. Nah, mungkin bisa jadi ini ada tanda masalah kesehatan mental. Nah, tapi kadang-kadang gitu ya, ada yang bukan. Nah, kemudian masuk tadi kan kaitannya dengan konsep, sekarang ke perspektif atau sudut pandang. Yang sebenarnya hampir mirip-mirip ya konsepnya dengan perspektif. Kalau kaitannya dengan perspektif secara statistik gitu. Perilaku yang muncul bisa dikategorikan abnormal kalau dia punya frekuensi tertentu gitu, yang biasanya mungkin jarang terjadi di populasi kebanyakan orang. Misalnya kalian lihat gitu, ada orang nyanyi sepanjang jalan gitu ya, keras-keras waktu lagi naik motor ke kampus gitu. Nah, menurut kalian ini normal